Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B akan mempresentasikan dengan tema Sudah Solomata. Adapun anggota dari kelompok B ada 5 orang, yaitu ada Enda Kartikasari, Hidayatul Rahimah, Maida Anggirinta, Muhammad Rizal, dan Rifkah Azkia. Adapun pembahasan yang pertama yaitu Akanto Solomata. Untuk morfologinya bisa dilihat di layar. Akanto Solomata berasal dari kata akanto dan sepal. Akanto yang artinya duri dan sepal yang artinya kepala. Shemek dan Ronald menyimpulkan bahwa Akanto sepala termasuk filum rotifera yang berevolusi. Contohnya kesamaan pada filogenetik molekulernya. Adapun bentuk tubuhnya silindris memanjang, ukuran tubuhnya bervariasi 1 sampai 100 cm. Akanthosepala terdapat 1.150 spesies. Tubuhnya berbentuk simetris bilateral dan menyerupai ulat. Organ dan jaringan sel fisiologisnya lebih dari 2. Tubuhnya tidak memiliki sistem pencernaan. Beberapa tubuhnya tertutup oleh epidermis sincial yang berukuran besar, memiliki sepasang sistem saraf ganglion, tidak memiliki organ peredaran darah atau pernapasan, tubuh berduri yang terdiri atas proboscis berduri, leher pendek, batang tubuh besar, kebanyakan berukuran sekitar 1 sampai 2 cm. Selanjutnya, rotifera. Jadi, rotifera banyak terdapat di air tawar dan dikenal sebagai hewan kincir karena adanya kincir silia di ujung anterior tubuh. Tubuhnya berbentuk silindris memanjang, terdiri atas 3 bagian ujung anterior yang pendek, batang tubuh yang besar di tengah, dan kaki terminal. Ujung anteriornya mempunyai korona yang terdiri atas silia, dan batang tubuhnya terbungkus kutikula bergurat-gurat. Ada pula ornamen kutikula berupa cincin atau duri yang serupa dengan yang ditemukan pada nematoda. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya ada Gastrotricha. Gastrotricha merupakan hewan mikroskopis yang berukuran antara 0,06 mm sampai 3,0 mm, berbentuk seperti cacing. Melimpah di lingkungan air tawar maupun lingkungan air laut. Bentuk tubuh seperti botol dengan bentuk kepala yang agak jelas. Bagian ventralnya datar, bagian posterior biasanya bercabang 2 dan pada beberapa jenis dilengkapi organ penempel. Termasuk hewan hemaprodit primitif dengan frekuensi protandri atau organ jantan yang lebih dulu berkembang. Dan kebanyakan spesies mempunyai sepasang testis dan ovum bereproduksi dari testisnya. Tidak mempunyai sistem sirkulasi darah, otak terdiri dari massa ganglion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada Enteroprota. Enteroprota termasuk hewan air yang sebagian besar organisme sesil dan berukuran kecil transparan. Panjangnya antara 0,1 mm sampai 7 mm atau 0,0 in sampai 0,3 in. Individu dewasa berbentuk seperti piala dengan tangkai yang relatif panjang. Kemudian memiliki mahkota dari tentakel padat di mana silia menghasilkan arus air yang menarik partikel makanan ke mulut. Selanjutnya, mulut dan anus di sisi berlawanan dari antrerium atau ruang tertutup oleh mahkota dari tentakel. Dan keduanya dapat ditutup oleh sphincter otot. Kemudian tidak ada selom. Kemudian sistem saraf berjalan melalui jaringan ikat dan tepat di bawah epidermis yang dikendalikan oleh sepasang ganglia. Memiliki 1 atau 2 pasang gonad ditempatkan antara antrerium dan perut. Lambung dan usus dilapisi dengan mikrofili yang diperkirakan menyerap nutrisi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu Cilarinja. Cilarinja sendiri termasuk ke dalam invertebrata laut kecil dengan ukuran tubuh 1 mm atau kurang. Tersebar luas di lumpur atau pasir laut zona intertida sampai kedalaman 5.000 sampai 8.000 meter sebagai bagian dari meiobentos. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan batang sebagai memiliki silia eksternal, memiliki jumlah duri di sepanjang tubuh, ditambah hingga 7 lingkaran duri di sekitar kepala. Tubuh simetris bilateral menyerupai alat vermiforma. Cilarinja sendiri memiliki tubuh lebih dari 2 lapisan sel, jaringan, dan organ, sistem saraf dengan cincin saraf anterior, dan tidak memiliki sistem peredaran darah. Reproduksinya sendiri seksual dan gonokoristik, memakan diatom dan detritus organik. Selanjutnya akan oleh dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya nematomorfa. Jadi nematomorfa ini merupakan cacing dewasa yang hidup bebas sebagai pseudocelomata aquatic. Stadium dewasa mudanya hidup sebagai endoparasit pada arthropoda. Kemudian bentuk cacing ini seperti kumparan benang, berukuran panjang 0,5 sampai 1 meter dan lebarnya kurang dari 1 mm. Segmentasi pada struktur tubuh eksternalnya tidak nyata. Dinding tubuhnya tertutup oleh kutikula yang tersusun dari serabut kolagen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Loricifera. Loricifera sendiri berasal dari kata lorica atau bisa dikenal sebagai korset dan fere sebagai membawa. Hewan laut ini memiliki ukuran mikroskopis dengan sebutan kepala sikat. Memiliki ukuran 100 sampai 1 mm. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang eksternal, tidak memiliki sistem sirkulasi, tubuh simetri bilateral, memiliki rongga tubuh terdiri dari kepala, leher, dan badan, termasuk gonokloristik, dan memiliki otak dan saraf ganglia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rhiapulida. Rhiapulida sendiri biasanya dikenal dengan cacing penis yang merupakan cacing laut dengan tentakel yang dapat dipanjangkan. Tubuh Rhiapulida terdiri atas 2 bagian, yaitu prosoma dan tentakel. Tubuhnya simetris, bilateral, dan berbentuk tabung. Tubuhnya memiliki lebih dari 2 lapisan sel, memiliki jaringan dan organ, memiliki rongga tubuh yaitu xolom, memiliki suatu saraf dari tali saraf ganglion. Tidak memiliki sistem peredaran darah, tetapi memiliki sel darah yang coelomik, reproduksi seksual, dan gonokoristik. Rhiapulida sendiri hidup pada seluruh perairan laut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.